Halo friends, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman alur cerita The Silent Sea Season 1 episode 5, di mana episode 5 ini memiliki judul penyimpanan rahasia. Ya udah yuk tanpa banyak spoiler di awal langsung saja masuk alur ceritanya. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan seorang Jian. Sebelum keberangkatan, Jian sempat membuka arsip kakaknya, kemudian ditemukanlah hasil pencarian tentang Luna. Di antara semua file tidak ada satupun yang bisa diakses oleh Jian. Namun file tersebut tidak bisa diakses karena Jian tidak memiliki kewenangan. Kesimpulannya, sejauh ini Luna masih menjadi tanda tanya bagi seorang Jian. Scene kemudian beralih pada mereka yang berada di bulan. Pasca menemui tempat rahasia yang dari atasnya hanya terlihat tumbuh-tumbuhan saja. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tempat tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengeceknya. 내려가 보면 알겠죠. 야, 이거 뭐야? 어떻게 이렇게 나무들이 많습니까? 여기 저장고가 있습니다. 여기는 웬 식물이 이렇게 많아? Kesan pertama mereka melihat adanya tempat ini adalah heran. Heran bagaimana bulan bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan sebesar ini di tempat ini. Di samping itu tempat ini pula tidak ada dalam peta alias masih bersifat rahasia. Mereka menelusuri tempat ini berharap bisa menemukan sampel. 지도에는 안 나와 있는 저장고입니다. 그러게요. 이거를 어떻게 다 키웠지? 이게 몇 개입니까 도대체가? 다 초록색이야. Yap, ini semua adalah sampel yang masih dalam kondisi sempurna. Hal itu sendiri dapat dilihat dari warnanya yang hijau. Entah bagaimana ceritanya SAA membangun stasiun sebesar ini, tetapi SAA tidak memberitahukan tempat ini kepada para kru. Hal ini semakin memperjelas bahwa SAA banyak menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin diketahui para kru. Fakta mengungkapkan tumbuhan di sini tumbuh dengan subur berkat satu kapsul yang pecah. Dari hal ini para kru sekarang mulai berpikir positif tentang air lunar. Jika tumbuhan saja hidup dengan satu kapsul yang terdiri dari sedikit air lunar, maka kemungkinan manusia juga akan bisa hidup. Itu pun jika air lunar tersebut nantinya dapat dikontrol. Mulailah sebagian dari mereka mengambil beberapa sampel yang niatnya akan dibawa ke bumi, sementara sebagiannya lagi akan menjelajahi tempat ini. 그 로보로 쇼 날라야 될 판인데요? 보여주고. 뭐야? 이원 피해! 기다려.
나가야 돼요. 당장! Singkat cerita, kapsul tersebut pecah akibat tertembak oleh Kim San. Dan fatalnya, air lunar tersebut kini menyatu dengan darah dan pastinya sebentar lagi air lunar tersebut akan semakin banyak. Untuk itulah mereka pun memutuskan untuk keluar dari sini meninggalkan S1 yang tengah pingsan serta tidak lupa untuk Ryu mengambil sampelnya. Di samping sebelum pergi, Ryu melihat keanehan di mana dalam ruangan ini semua warnanya berubah jadi merah. Selain merah merupakan penanda dari kapsulnya telah kosong, warna merah juga menandakan bahwa kapsulnya tidak dalam kondisi bagus. Dan pastinya ini akan berpotensi bahaya bagi para kru nantinya. Singkatnya, perubahan kapsul itu terjadi bukanlah tanpa alasan, tetapi karena Kapten Han tadi tidak sengaja menembak pipa yang membuat suhu di tempat ini berubah. 당한 것 같습니다, 여기! Hanya karena tersenggol saja oleh makhluk aneh tersebut, kini E2 harus menjalani perawatan medis. Rendahnya tekanan darah E2 membuat E2 harus mendapatkan transfusi darah berupa golongan darah B. Jian kemudian bertanya pada rekannya apakah ada dari kita yang memiliki golongan darah B. Ditanggapilah oleh Ryu bahwa ia memiliki golongan darah O yang bisa melakukan transfusi darah ke semua golongan darah dengan resus positif. Sebelum dilakukannya transfusi darah, Ryu harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Dan setelah dipastikan Ryu dalam kondisi sehat, transfusi darah pun kemudian dapat dilakukan. 지금 어지럽거나 몸 이상하면 바로 왜 우리를 이렇게 쫓아다니지? Jian mempunyai kesimpulan tersendiri bahwa makhluk misterius bocah berparas cantik tersebut selalu hadir ketika kita berada dekat dengan air lunar. Artinya bocah perempuan itu adalah seorang penyintas atau orang yang sedang bertahan hidup. Fakta juga mengungkapkan makhluk tersebut hanya menyerang orang yang memegang air lunar. Contoh nyatanya ada dua orang, yaitu Gisu dan baru saja tadi yakni E1. Pasca kejadian barusan, Kapten Han pun melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Choi. Juga tidak lupa memberi informasi bahwa sampel telah ditemukan dalam kondisi baik. Direktur Choi meminta untuk Kapten Han terus selalu bersemangat dalam menjalankan misinya, karena sampel itu adalah satu-satunya yang mungkin bisa membuat bumi kembali keadaan normalnya. Hujan turun kembali, laut seperti kodratnya, dan masih banyak lagi. Berhubung sampel tersebut sudah di tangan, Direktur Choi pun akan mengirimkan pesawat penyelamat agar para kru bisa kembali. Obrolan terakhir, Kapten Han meminta untuk Direktur Choi jujur mengenai identitas dari makhluk misterius tersebut. Namun Direktur Choi hanya menjawab bahwa ia tidak tahu siapa makhluk itu. Tetapi Direktur Choi meminta untuk Kapten Han membawa makhluk itu juga. 조금만 버티세요. 곧 지원팀 보낼 테니까. Singkatnya, setelah Kapten Han memberikan informasi tentang obrolannya dengan Direktur Choi kepada Jian, kini tugas mereka adalah melakukan penelusuran. Kapten Han akan melakukan penelusuran berupa pencarian mengenai bocah misterius itu bersama dengan Ketua Gong dan Kim San, sementara Jian akan pergi ke penyimpanan data untuk mencari informasi lebih lanjut tentang air lunar bersama dengan Dr. Hong. Sebelum pergi, Jian tidak lupa menaruh sampelnya agar suhunya terjaga. Di samping Jian melakukan itu, ada Ryu yang menatap tajam atau memusatkan perhatian matanya kepada Jian. Namun tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kedatangan Dr. Hong, di mana kedatangan Dr. Hong ini adalah untuk meminta izin kepada Ryu bahwa ia akan pergi ke penyimpanan data dengan Jian, dan Ryu diminta untuk tetap di sini melanjutkan transfusi darahnya. 갔다 올게. 네. Pencarian dibagi menjadi dua, Ketua Gong dengan Kim San, sementara Kapten Han hanya seorang diri. 또 있어, 또 저 있어. 그림 그리는 거 좋아하나 보네.
Singkatnya, Kapten Han menemukan bercak-bercak darah di mana bercak-bercak tersebut adalah bercak darah daripada bocah perempuan itu. Diikutilah olehnya dengan tujuan bisa menemukannya. Scene kita alihkan kepada Jian dan juga Dr. Hong yang kini tengah berada di penyimpanan data. Sembari mencari informasi mengenai Luna melalui data yang ada, Jian menceritakan kepada Dr. Hong bahwa sehari sebelum insiden meninggalnya sang kakak sempat mencoba menghubunginya, namun Jian tidak mengangkatnya. Mungkin saja jika waktu itu Jian mengangkatnya, pasti akan mungkin jika Jian mendapati informasi yang lebih penting dari stasiun ini. Dengan menggunakan perangkat, Ketua Gong memberi informasi bahwa ia dan Kim San saat ini berada di dalam lorong fasilitas, di mana area ini tidak ada dalam peta, dan menurut Ketua Gong area ini mengarah ke tempat penginapan. Untuk kemudian Ketua Gong pun melanjutkan penelusurannya. Kapten Han kini tengah mengikuti bercak darah. Yap, kini sekarang kita telah tahu bahwa almarhum Gisu mempunyai kerjasama dengan Ryu dan keduanya berasal dari RX, yaitu mafia. Dalam obrolannya ini dengan RX atau dengan sekongkolannya, Ryu diminta untuk menghabisi semua kru, dan setelah selesai barulah Ryu dapat pergi ke titik yang dimaksud oleh RX dengan membawa sampel. 열렸어요. 뭐야? 이럴 리가 없는데? Sial, setelah menunggu lama untuk membuka datanya, ternyata data tentang Luna sudah tidak ada. Berdasar pada opininya Jian, kemungkinan data tentang Luna sengaja dihapus agar para kru tidak tahu. Tidak tahu apa itu Luna. Sama halnya dengan Kapten Han, Ketua Gong beserta Kim San juga kini tengah mencari bocah itu dengan mengikuti bercak-bercak darah yang ada. 숙소 수색은 니들이 왜 여기 있어? 아니, 같은 자리를 계속 빙빙 돌고 있는 느낌이에요. 내 말이야. 우리보다 여기 내부 지리를 더 잘 아는 거지. 우리 위치를 귀신같이 알고 피해 다닌다니까요. 나 부르라니까? Ryu berpikir Jian dan Dr. Hong akan pergi lama, tetapi sayangnya itu salah besar. Dr. Hong yang heran lantas menanyakan mengapa Ryu memberhentikan transfusi darahnya. Dijawablah oleh Ryu dengan kebohongannya dengan mengatakan kepada dua perempuan tersebut bahwa Kapten Han meminta untuk para kru berhenti mencari gadis misterius dan bertemu di pusat komando. Dan untuk alasan keamanan, Ryu akan memindahkan sampel itu ke ruang pusat komando bersamanya, lantaran Jian yang memegang penuh tentang sampel tersebut. Maka dari itu Jian pun meminta untuk Ryu meletakkannya kembali. Jian yang pintar ini sudah curiga dengan Ryu, tetapi dengan minimnya bukti tentu jika ia memberikan informasi tersebut, maka itu bisa disebut dengan fitnah. Singkat cerita, Ryu membalikan badannya dan dengan perlahan ia mencoba untuk mengambil pistolnya. Awalnya Ryu ingin menembak Dr. Hong dan Dr. Jian, tetapi karena di situ terdapat gadis misterius, maka ia membatalkan niat itu dan lebih memilih untuk berfokus kepada gadis misterius. 대장님. 홍답, 대답해요. 가까우지 마세요. 잠시만요.